Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Imanita Amira Rizky dengan NIM 22501911095. Hari ini saya akan membahas topik krusial dalam pengembangan obat modern berbasis alam, yaitu standarisasi bahan baku dan sediaan farmasi berbasis bahan alam. Mengapa standarisasi bahan alam penting? Obat bahan alam telah digunakan selama ribuan tahun, namun tantangan terbesarnya adalah variabilitas. Simplisia atau bahan baku dasar sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari lingkungan tumbuh, waktu panen, hingga proses pasca panen. Variabilitas ini berdampak langsung pada mutu, keamanan, dan yang paling penting efikasi atau khasiat dari produk akhir. Oleh karena itu, standarisasi yang utamanya diatur dalam Farmakope Herbal Indonesia atau FHI menjadi jembatan atau hal utama untuk memastikan bahwa setiap batch produk memiliki mutu yang konsisten dan terjamin. Tanpa standarisasi, klaim khasiat akan menjadi meragukan. Dalam 30 menit ke depan, saya akan membedah secara sistematis parameter standarisasi ini dibagi menjadi 3 fokus utama, yaitu yang pertama ada parameter mutu simplisia. Kita akan melihat bagaimana kita dapat memverifikasi kualitas bahan baku mentah. Ini dimulai dari identitas simplisia untuk memastikan keaslian spesies dengan pemeriksaan makroskopis dan mikroskopis, serta uji senyawa identitas menggunakan kromatografi lapis tipis. Lalu, kita akan menganalisis kemurniannya melalui kadar air atau susut pengeringan, kadar abu total, dan abu tidak larut asam yang menunjukkan kontaminan anorganik seperti pasir atau tanah, dan kadar sari yang larut dalam air dan etanol, yang mencerminkan potensi zat aktif yang dapat terekstraksi. Lalu yang kedua, ada parameter mutu ekstrak. Setelah melalui proses ekstraksi, kita perlu standar untuk produk intermediate. Ekstrak memiliki parameter tambahan, seperti rendemen, efisiensi hasil ekstraksi, dan parameter kemurnian yang diperketat, seperti kadar abu dan kadar air. Yang terpenting, kita akan membahas penetapan kandungan kimia atau senyawa aktif spesifik seperti kurkumin atau flavonoid yang merupakan target utama dari standarisasi ekstrak. Yang ketiga, selanjutnya ada metode analisis dan pengujian Farmakope Herbal Indonesia. Terakhir, kita akan melihat bagaimana semua pengujian ini dilakukan. Kita akan membahas teknik-teknik seperti kromatografi lapis tipis atau KLT untuk identifikasi, spektrofotometri UV visible untuk penetapan kadar total, dan metode gravimetri atau volumetri untuk kadar air, abu, dan sari larut. Kami juga akan merinci prinsip penggunaan atau pengujian dari susut pengeringan hingga penetapan kadar flavonoid total yang menjadi parameter kunci dari Farmakope Herbal Indonesia. Dengan memahami parameter dan metode ini, kita akan dapat menjamin bahwa produk farmasi berbasis bahan alam kita berkualitas, aman, dan berkhasiat. Mari kita mulai pembahasan mendalam kita. Pada poin pertama, ada parameter mutu bahan baku, simplisia, dan sediaan obat bahan alam yang umum dipersyaratkan oleh Farmakope Herbal Indonesia. Parameter mutu simplisia sebagai bahan baku utama obat bahan alam. Simplisia adalah pondasi. Jika pondasinya tidak kuat, yaitu mutunya tidak akan terjamin, maka ekstrak dan sediaan akhir pun tidak akan terjamin ya. Seluruh parameter ini adalah persyaratan umum oleh Farmakope Herbal Indonesia. Simplisia adalah bahan alam yang telah dikeringkan. Mutunya sangat dipengaruhi oleh proses budidaya, panen, dan pasca panen. Oleh karena itu, FHI menetapkan 7 poin standarisasi untuk simplisia yang akan kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu identitas simplisia dan penandaan. Untuk identitas, kita harus yakin bahwa bahan yang digunakan adalah spesies yang benar, bukan pemalsu atau substitusi. Identitas diverifikasi melalui yang pertama yaitu pemerian makroskopis dan mikroskopis. Makroskopis melibatkan pengamatan indera seperti bentuk, warna, bau. Untuk mikroskopis adalah sidik jari dari botani yang mengamati anatomi sel seperti jenis trikoma, stomata, atau kristal kalsium oksalat yang khas untuk suatu spesies. Untuk senyawa identitas, ini adalah verifikasi identitas secara kimia. Kita akan mencari keberadaan senyawa kimia spesifik yang menjadi penanda keaslian tanaman tersebut.
Pengujian ini biasanya dilakukan dengan kromatografi lapis tipis, di mana pola bercak kromatogramnya harus sesuai dengan baku pembanding. Selanjutnya ada penandaan. Penandaan adalah standar administratif yang mutlak. Label harus memuat nama Indonesia dan nama Latin dari Simplicia itu sendiri. Mengapa ini penting? Tanpa penandaan yang jelas dan benar, hasil pengujian kimia atau fisik yang kita lakukan sebagai farmasis akan kehilangan arti karena tidak bisa memastikan subjek yang diuji. Penandaan yang benar menjamin ketelusuran dari hulu ke hilir atau dari ujungnya hingga ke akhirnya. Parameter berikutnya yaitu berfokus pada kemurnian fisik dan stabilitas dari Simplicia itu sendiri. Selanjutnya ada kadar air yaitu susut pengeringan. Kadar air adalah parameter stabilitas yang sangat penting. FHI atau Farmakope Herbal Indonesia umumnya menggunakan metode gravimetri dengan pemanasan untuk mengukur susut pengeringan. Prinsip pengujiannya adalah mengukur persentase kehilangan berat bahan setelah dikeringkan pada suhu yang ditetapkan, hingga bobotnya tetap. Kadar air yang terlalu tinggi, seperti di atas 10 hingga 12%, adalah masalah, karena air memicu pertumbuhan mikroorganisme seperti jamur, kapang, dan reaksi degradasi hidrolitik. Yang keduanya merusak senyawa aktif dan keamanan dari produk. Selanjutnya ada parameter abu total dan abu tidak larut asam. Ini adalah parameter kemurnian anorganik. Kedua pengujian ini menggunakan metode gravimetri dengan pemijaran. Untuk abu total menunjukkan kandungan mineral anorganik total. Ini berasal dari unsur alami tanaman, tetapi juga bisa dari kontaminan dan batas umumnya yaitu 2 hingga 10%. Untuk persentase yang lebih melebihi batas bisa mengindikasikan kontaminasi atau penyerapan mineral berlebihan dari tanah. Untuk abu tidak larut asam, ini adalah indikator kontaminasi eksternal. Secara spesifik, pengujian ini menunjukkan kontaminan anorganik yang tidak dapat dilarutkan dalam asam, seperti pasir atau tanah. Batasan yang ketat menjamin bahwa proses pencucian Simplicia telah dilakukan dengan baik, mengurangi potensi kontaminan yang tidak diinginkan. Selanjutnya ada parameter yang menentukan potensi khasiat dan kualitas kimia dari Simplicia, yaitu sari larut air dan sari larut etanol. Untuk pengujian kedua parameter ini, yaitu sari larut air dan sari larut etanol, mengukur potensi zat aktif yang dapat diekstraksi. Metode yang digunakan adalah maserasi dan gravimetri. Untuk prinsipnya adalah mengukur jumlah kandungan senyawa dalam Simplicia yang terlarut dalam pelarut tertentu, air jenuh kloroform atau etanol setelah proses maserasi. Hasilnya dihitung berdasarkan bobot residu kering. Ini berfungsi sebagai standar minimal kandungan kimia. Jika kadar sari larut, misalnya air, suatu Simplicia yang zat aktifnya larut air, berada di bawah standar Farmakope Herbal Indonesia, ini menunjukkan bahwa Simplicia tersebut kurang berpotensi atau mutunya rendah, meskipun identitasnya benar. Parameter kuncinya adalah persentase kandungan sari yang larut dalam pelarut tertentu. Selanjutnya ada pola kromatografi, adalah sidik jari kimia yang sangat kuat untuk standarisasi. Metode yang digunakan adalah kromatografi lapis tipis seperti KLT atau TLC. Prinsipnya adalah memisahkan komponen senyawa berdasarkan perbedaan daya serap dan kelarutan antara fase diam dan fase gerak. Untuk pola kromatogram yang dihasilkan meliputi jumlah, warna, dan nilai RF, bercak atau noda, harus khas dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Ini sangat penting untuk mendeteksi adanya komponen asing atau pemalsu, untuk memastikan konsistensi komposisi kimia antara batch yang berbeda yang merupakan jaminan terhadap konsistensi khasiat. Sebagai rangkuman, saya telah membedah beberapa parameter kunci mutu Simplicia. Identitas dan penandaan menjamin keaslian dan ketelusuran. Kadar air, abu total, dan abu tidak larut asam menjamin kemurnian dan stabilitas, serta sari larut dan pola kromatografi menjamin potensi kimia dan konsistensi senyawa aktif. Hanya Simplicia yang memenuhi ketujuh standar ini
yang boleh diproses lebih lanjut untuk menjadi ekstrak. Dengan demikian, kita sebagai farmasis bisa memastikan mutu obat bahan alam dimulai dari bahan bakunya. Setelah kita memastikan mutu bahan baku berupa simplisia, kini kita beralih ke tahap selanjutnya, yaitu parameter mutu ekstrak. Ekstrak adalah produk antara yang dihasilkan dari proses ekstraksi dari simplisia. Ekstrak menjadi penentu langsung mutu sediaan obat bahan alam akhir. Variabilitas dalam proses ekstraksi seperti jenis pelarut, suhu, dan lama ekstraksi dapat mempengaruhi kualitas ekstrak secara drastis. Oleh karena itu, farmakope herbal dan monografi ekstrak menetapkan 7 parameter kunci untuk menjamin mutu, keamanan, dan konsistensi ekstrak yang akan kita bahas satu persatu secara mendalam. Dua parameter utama berfokus pada sifat fisik ekstrak dan efisiensi prosesnya, yaitu pemerian dan rendemen. Untuk pemerian adalah karakterisasi organoleptik ekstrak meliputi warna, bau, rasa, dan bentuk. Bentuk ekstrak dapat berupa kering, kental, atau cair. Ini penting untuk formulasi selanjutnya. Ekstrak kering biasanya berbentuk serbuk, ekstrak kental masih memiliki sisa pelarut, dan ekstrak cair adalah berupa larutan. Warna, bau, dan rasa ekstrak harus konsisten. Perubahan parameter ini, misalnya warna yang lebih gelap, dapat mengindikasikan degradasi akibat panas berlebihan atau oksidasi selama proses pengolahan. Pengujian ini adalah kontrol mutu visual yang cepat untuk mendeteksi adanya perubahan mendasar pada ekstrak. Selanjutnya, rendemen adalah persentase hasil ekstraksi terhadap bobot bahan awal, simplisia. Rendemen mengukur efisiensi proses dari ekstraksi. Misalnya, jika 100 gram simplisia menghasilkan 10 gram ekstrak kering, maka rendemennya adalah 10%. Rendemen harus konsisten dari batch ke batch. Variasi rendemen yang signifikan dapat mengindikasikan masalah pada simplisia, misalnya kadar air yang berbeda atau ketidaksesuaian prosedur ekstraksi, misalnya waktu maserasi yang kurang. Rendemen tidak secara langsung mengukur zat aktif, tetapi rendemen merupakan indikator yang cukup penting dalam proses produksi yang efisien dan reproduksibel. Untuk 3 parameter berikutnya, memastikan kemurnian ekstrak, yaitu bebas dari air, berlebih, dan kontaminan anorganik, yaitu kadar air dan kadar abu total atau abu tidak larut asam. Untuk kadar air, seperti pada simplisia, kadar air pada ekstrak juga harus dibatasi. Namun, pada ekstrak, kadar air yang tinggi dapat menyebabkan aglomerasi atau semacam penggumpalan pada ekstrak kering atau mempercepat pertumbuhan mikroorganisme pada ekstrak kental atau cair. Untuk metode yang digunakan untuk ekstrak seringkali lebih sensitif, seperti titrasi Karl-Fischer atau destilasi azeotrop. Karena beberapa ekstrak mungkin sensitif terhadap pemanasan tinggi yang digunakan pada susut pengeringan simplisia. Selanjutnya ada abu total dan abu tidak larut asam. Pengujian abu total dan abu tidak larut asam pada ekstrak itu menandakan kemurnian ekstrak dari zat anorganik. Abu total menunjukkan sisa mineral setelah pemijaran. Kadar yang tinggi pada ekstrak bisa berarti pelarut yang digunakan mengandung banyak mineral terlarut. Atau proses pemurnian ekstrak, misalnya pengendapan protein, itu tidak berjalan dengan sempurna. Untuk abu tidak larut asam, ini sangat penting untuk memastikan ekstrak bebas dari kontaminan fisik anorganik seperti pasir atau tanah yang mungkin lolos saat penyaringan dari simplisia itu sendiri. Parameter ini adalah jaminan kemurnian ekstrak secara anorganik.
Selanjutnya, yaitu ada dua parameter yang merupakan inti dari standarisasi ekstrak, yaitu verifikasi identitas dan penetapan jumlah zat aktif. Untuk identitas ekstrak secara kimia sangat ditekankan, termasuk uji kromatografi senyawa penanda. Uji kromatografi misalnya berupa kromatografi lapis tipis dilakukan untuk membandingkan profil kimia ekstrak uji dengan ekstrak baku. Ini memastikan bahwa senyawa-senyawa yang menjadi target khasiat itu benar-benar ikut terekstraksi. Untuk pola kromatogram yang dihasilkan berfungsi sebagai sidik jari kimia, sebagaimana halnya dengan simplisia. Jika pola bercak tidak sesuai, berarti ada perbedaan signifikan dalam komposisi kimia, yang mungkin disebabkan oleh simplisia yang salah atau proses ekstraksi yang tidak sesuai dengan standar. Selanjutnya ada pengujian kuantitatif terpenting, yaitu kandungan kimia atau senyawa aktif. Kita bisa menetapkan kadar senyawa spesifik seperti kadar capsaicin pada cabai, contohnya juga sebagai kurkumin pada kunyit atau flavonoid. Pengujian ini itu memastikan bahwa ekstrak memiliki jumlah zat aktif paling minimal yang dibutuhkan untuk memberikan efek terapi. Tanpa parameter ini, kita hanya mengukur massa ekstrak, bukan potensi dari khasiat ekstrak itu sendiri. Metode yang umum digunakan pada Farmakope Herbal Indonesia untuk penetapan kadar ini adalah berupa spektrofotometri UV visible untuk kadar total atau HPLC, yaitu kromatografi cair kinerja tinggi, atau kromatografi lapis tipis densitometri untuk kuantifikasi yang lebih presisi. Selanjutnya, ada penyimpanan yang juga merupakan bagian dari standar mutu. Meskipun terlihat sederhana, kondisi penyimpanan sangat vital atau penting untuk mempertahankan dari stabilitas ekstrak itu sendiri. Contohnya, ekstrak harus terlindung dari cahaya matahari dan disimpan pada suhu ruang. Paparan cahaya atau suhu tinggi dapat mempercepat degradasi senyawa aktif melalui oksidasi ataupun reaksi termal. Bisa disimpulkan bahwa standarisasi ekstrak menurut Farmakope Herbal Indonesia adalah proses multiparameter atau beberapa parameter yang komprehensif, mulai dari karakterisasi fisik, yaitu pemberian dan rendemen, jaminan kemurnian, seperti kadar air dan kadar abu, hingga verifikasi dari identitas dan penetapan kuantitatif zat aktif, yaitu identitas dan kandungan kimia. Dengan memenuhi beberapa parameter mutu ini, kita dapat menjamin bahwa ekstrak yang digunakan dalam formulasi bahan obat atau bahan alam memiliki mutu, keamanan, dan potensi khasiat yang konsisten dan meminimalkan risiko variabilitas dari produk. Setelah kita membahas apa saja parameter mutu yang harus dipenuhi simplisia dan ekstrak, kini kita akan mendalami bagaimana parameter-parameter tersebut diukur dan diverifikasi. Kita akan fokus pada metode analisis kimia yang umum digunakan di Farmakope Herbal Indonesia. Untuk metode analisis yang handal adalah merupakan hal utama dari standarisasi. Tanpa metode yang akurat, pengujian kadar air, kadar abu, kadar sari, ataupun senyawa zat aktif tidak akan memiliki makna, dan produk yang dihasilkan tidak dapat dijamin konsistensinya. Farmakope Herbal Indonesia menetapkan serangkaian metode yang teruji, mulai dari teknik sederhana hingga instrumentasi yang canggih. Untuk teknik sederhana terdapat gravimetri dan volumetri. Untuk metode gravimetri dan volumetri merupakan teknik dasar yang digunakan untuk parameter massal seperti kadar air, kadar abu, dan kadar sari larut. Ini melibatkan pengukuran perubahan berat, gravimetri atau volumetri dari zat. Sudut pengeringan diukur dengan gravimetri pemanasan. Dengan prinsipnya adalah pengurangan berat bahan setelah dikeringkan pada suhu yang ditetapkan hingga bobot tetap.
Parameter kunci yang diamati adalah persentase kehilangan massa bahan uji. Untuk kadar abu total diukur dengan gravimetri atau pemijaran dengan prinsip jumlah bahan anorganik atau mineral yang tersisa setelah pemijaran pada suhu tinggi hingga bobot tetap. Selanjutnya, untuk kadar sari larut, metodenya berupa maserasi dan gravimetri. Untuk prinsipnya yaitu menghitung jumlah kandungan senyawa dalam simplisia yang terlarut dalam pelarut tertentu, seperti air jenuh, kloroform, atau etanol, setelah proses maserasi dan dihitung berdasarkan bobot residu kering. Parameter kuncinya yaitu berupa persentase kandungan sari yang larut dalam pelarut tertentu, seperti air ataupun etanol. Selanjutnya ada kadar air. Pengujian kadar air dapat menggunakan beberapa metode seperti destilasi azeotrop, toluena, atau titrasi Kalvesser. Prinsip dari destilasi azeotrop itu sendiri yaitu pemisahan air dari bahan uji menggunakan pelarut yang tidak bercampur dengan air dan volume air yang terdestilasi diukur. Ini penting terutama untuk ekstrak atau simplisia yang sensitif terhadap panas atau bisa disebut dengan termolabil. Selanjutnya ada metode analisis kimia modern dan prinsip pengujiannya yaitu yang pertama ada kromatografi lapis tipis atau bisa disebut dengan KLT. KLT atau kromatografi lapis tipis merupakan metode yang paling umum untuk identifikasi dari senyawa penanda. Metode ini digunakan untuk identitas simplisia dan ekstrak. Sebagai prinsipnya, pemisahan komponen senyawa dalam ekstrak atau simplisia berdasarkan perbedaan migrasi, daya serap, dan kelarutan antara fase diam dan fase gerak. Parameter kuncinya berupa pola kromatogram, jumlah, warna, dan nilai RF bercak atau noda yang khas sebagai bagian dari sidik jari kimia. Pola ini merupakan bukti visual dari komposisi kimia, simplisia, ataupun ekstrak. Selanjutnya ada spektrofotometri UV visible yang digunakan untuk penetapan kadar senyawa aktif total. Contoh pentingnya adalah penetapan kadar flavonoid total. Metode yang digunakan yaitu berupa kalorimetri dengan aluminium klorida dengan prinsip pembentukan kompleks berwarna antara senyawa flavonoid dengan reaksi aluminium klorida yang absorbansinya diukur pada panjang gelombang maksimum. Kadar flavonoid total yang dinyatakan sebagai ekivalen suatu standar misalnya quercetin dalam persentase atau miligram per gram. Selanjutnya ada HPLC, KLT densitometri, dan uji fitokimia. Untuk kuantifikasi yang memerlukan presisi lebih tinggi, kita menggunakan HPLC atau kromatografi cair kinerja tinggi atau KLT densitometri. Teknik-teknik ini memungkinkan kuantifikasi senyawa aktif tunggal secara lebih akurat, bukan hanya totalnya. Selain itu, ada uji fitokimia kualitatif yang digunakan untuk screening senyawa metabolit sekunder seperti alkaloid, saponin, tanin secara cepat dan kualitatif. Sebagai kesimpulan, standarisasi mutu dari simplisia dan ekstrak dalam FHI didukung oleh berbagai metode analisis kimia yang teruji. Sebagaimana yang telah saya sebutkan sebelumnya, yaitu ada metode gravimetri untuk mengendalikan kemurnian fisik, seperti kadar air, kadar abu, dan kadar sari. Lalu ada kromatografi, seperti KLT atau kromatografi lapis tipis dan kromatografi cair kinerja tinggi untuk mengendalikan identitas dan konsistensi kimia, pola kromatogram, dan senyawa penanda. Untuk spektrofotometri, yaitu mengendalikan potensi khasiat kadar senyawa total. Kombinasi metode ini tentunya memastikan bahwa setiap produk obat bahan alam yang dihasilkan akan memenuhi standar mutu, keamanan, dan efikasi yang disyaratkan oleh Farmakopeia Herbal Indonesia. Selanjutnya ada pengujian dan parameter standarisasi pada Farmakopeia Herbal Indonesia.
Yang pertama yaitu ada susut pengeringan. Untuk metode pengujiannya yaitu gravimetri dengan pemanasan. Untuk prinsip pengujiannya itu sendiri yaitu pengurangan berat bahan setelah dikeringkan pada suhu yang ditetapkan hingga bobot tetap. Untuk parameter, kunci yang diamati dari susut pengeringan itu sendiri adalah berupa persentase atau persen kehilangan massa bahan uji terhadap bobot awal. Selanjutnya yaitu ada kadar air. Untuk metode pengujian dari kadar air yaitu berupa destilasi azeotrop dengan pelarut toluena atau titrasi Karl-Fischer untuk ekstrak tertentu atau termogravimetri. Untuk destilasi azeotrop merupakan pemisahan air dari bahan uji dengan cara destilasi menggunakan pelarut yang tidak bercampur dengan air, disebut juga pelarut azeotropik, yaitu pelarut umum yang digunakan berupa toluena. Dari volume air yang terdestilasi, lalu selanjutnya diukur. Selanjutnya ada parameter kunci yang diamati dari prosedur kadar air, yaitu volume air berupa mililiter atau persentase atau persen dari kadar air itu sendiri. Selanjutnya ada kadar sari. Untuk metode pengujiannya yaitu berupa maserasi dan gravimetri yaitu menggunakan air ataupun etanol. Untuk prinsip pengujian dari kadar sari itu sendiri yaitu jumlah kandungan senyawa dalam simplisia yang terlarut dalam pelarut tertentu seperti air jenuh, kloroform, atau etanol setelah proses maserasi dan dihitung berdasarkan bobot dari residu kering. Untuk parameter kunci yang diamati dari prosedur kadar sari yaitu berupa persentase atau persen kandungan sari yang larut dalam pelarut tertentu seperti air ataupun etanol. Selanjutnya ada kadar abu total. Untuk metode pengujian dari kadar abu total itu sendiri dengan menggunakan gravimetri atau dengan pemijaran. Untuk prinsip pengujian dari kadar abu total yaitu jumlah bahan anorganik atau mineral yang tersisa setelah pemijaran pada suhu tinggi hingga bobot tetap. Untuk parameter kunci yang diamatinya berupa persentase atau persen kandungan dari abu total. Selanjutnya ada KLT atau kromatografi lapis tipis. Untuk prinsip dari pengujian kromatografi lapis tipis itu sendiri yaitu pemisahan komponen senyawa dalam ekstrak atau simplisia berdasarkan perbedaan migrasi, daya serap, dan kelarutan antara fase diam dan fase gerak. Untuk parameter kunci yang diamati dari kromatografi lapis tipis yaitu berupa pola kromatogram, yaitu jumlah, warna, dan nilai RF bercak atau noda yang khas sebagai sidik jari dari kimia. Untuk selanjutnya yaitu ada kadar kandungan minyak atsiri dengan metode pengujian berupa destilasi dengan alat khusus. Untuk prinsip pengujiannya itu sendiri yaitu pemisahan minyak atsiri dari simplisia dengan cara destilasi dan penampungan volume minyak atsiri yang terpisah. Untuk parameter kunci yang diamati berupa volume minyak atsiri sebanyak berupa mililiter atau persentase persen dari volume per bobot. Selanjutnya ada kadar flavonoid total dengan metode pengujian yaitu spektrofotometri UV visible, metode kalorimetri dengan aluminium klorida. Untuk prinsip pengujiannya yaitu pembentukan kompleks berwarna antara senyawa flavonoid terutama yang memiliki gugus hidroksi bebas dengan fraksi aluminium klorida atau LCl3 yang diukur absorbansinya pada panjang gelombang maksimum. Untuk parameter kunci yang diamati dari kadar flavonoid total yaitu
dinyatakan sebagai ekivalen suatu standar, misalnya quercetin dalam persentase atau persen atau miligram per gram. Sebagai kesimpulan, standarisasi bahan baku berupa simplisia dan ekstrak dalam formasi bahan alam adalah langkah esensial untuk menjamin kualitas. FHI atau Farmakope Herbal Indonesia menetapkan parameter yang ketat, mulai dari identitas, kemurnian, seperti kadar air, kadar abu, dan kadar sari, hingga kadar kandungan zat aktif, yang semuanya didukung oleh metode analisis kimia yang teruji seperti kromatografi lapis tipis, spektrofotometri, dan gravimetri. Konsistensi dalam pengujian ini adalah kunci untuk menghasilkan obat bahan alam yang aman dan berkhasiat. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.